أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي ونفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والسyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan takwa yang seyakin-yakinnya. Perlu kita yakini dan bahkan wajib bahwa bekal yang terbaik untuk menghadap Allah adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairu zadit taqwa. Berbekalah kalian semua, maka sesungguhnya bekal yang terbaik adalah ketakwaan pada Allah. Itu adalah yang disebut dengan takwa, adalah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika kita mendengar musibah yang sangat dahsyat, misalkan tsunami yang besar di negeri lain, di daerah lain, kita paling bisa mendengar juga melihat di TV, tapi kita tidak merasakannya. Ketika kita mendengar musibah gempa bumi di daerah lain, kita pun juga hanya mendengar dan juga hanya melihat saja, tapi kita tidak merasakan sakit dan pedihnya. Ketika kita mendengar peperangan di negeri lain, Palestina, Iran, Afghanistan, Pakistan dan yang lainnya, begitu pun juga kita tidak merasakan sakit dan pedihnya, tapi hanya bisa melihat saja dan mendengar. Tapi ketika kita mendengar sesuatu berita yang sangat dahsyat, yaitu adalah berita kematian, tetangga kita, saudara kita, teman kita, baik di negeri kita ataupun di negeri yang lainnya, ketika kita mendengar berita itu, kita pun juga sama akan merasakannya. Maka disebut dalam Al-Quran Ain Naba'il Azim, berita yang besar, berita yang agung, itu adalah berita kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan apa yang namanya kematian. Tapi suka timbul dalam hati kita. Ketika kita mendengar orang lain meninggal dunia, hanya kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak terbersit dalam hati kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kita merasa bahwa yang akan meninggal itu hanya orang lain, kita tidak akan meninggal dunia. Mungkin kita pernah merasakan seperti itu. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Jika hati kita ketika kita mendengar kematian tidak meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah, berhati-hatilah. Berhati-hatilah, koreksi lagi diri kita. Berarti keimanan kita sangatlah tipis. Sedangkan Al-Quran mengatakan kullu nafsi dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan. Bahwa setiap yang bernapas, setiap yang bernyawa itu akan meninggal dunia. Kullu man 'alaiha fan. Setiap manusia itu fan, akan fana, akan rusak, akan binasa. Maka Rasul menegaskan dalam hadisnya, aktsiru hadzamil ladat, yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat sesuatu hal yang dapat menghancurkan seluruh kenikmatan kita, yakni al-maut adalah kematian. Maka pantas para ulama berpendapat ketika mereka satu detik saja, 1 menit saja lupa akan ada yang apa yang namanya kematian, mereka menangis sejak-jatuhnya kepada Allah. Jika mereka lupa akan kematian, tentunya mereka lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan kita. Ketika kita diberikan kesempatan, misalnya ada kesempatan untuk berbuat maksiat, jika kita lupa akan kematian pasti akan dilaksanakan. Ketika kita sedang berjalan, ketika kita sedang di rumah, sedang berguru, sedang berbicara, lupa akan kematian, begitu juga akan lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut satu riwayat, malakal maut 70 kali dalam sehari datang kepada kita, menengok kita untuk mencabut nyawa kita. Tinggal menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat, 70 kali dalam sehari
malaikat datang kepada kita, melihat kita, akan mencabut nyawa kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia kebiasaannya. Ketika dia kebiasaannya membaca Al-Qur'an, maka dia akan mati sedang membaca Al-Qur'an. Kebiasaannya dia beribadah kepada Allah, zikir terus pada Allah, tidak pernah berhenti berzikir. Maka begitu pun juga kematiannya tidak teruskan berzikir. Finauzubillah min dzalik. Ketika seseorang kebiasaannya, kebanyakan dia berbuat maksiat, maka tidak menutup kemungkinan mati pun juga dalam keadaan bermaksiat. Nauzubillah min dzalik. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kita mendengar ketika ada orang meninggal dunia, sering dikatakan pengistirahatan terakhir. Padahal bukan istirahat yang terakhir. Itu adalah awal dari kehidupan yang baru. Itu adalah awal dari kehidupan yang tidak ada kematian lagi. Itu awal dari kehidupan masalah yang baru yang tidak akan berhenti, masalah itu akan terjadi. Jika nasib kita semua adalah baik, maka akan baik selama-lamanya. Jika nasib kita celaka, maka akan celaka selama-lamanya. 1 detik pun tidak akan pernah berhenti jika kita mendapatkan kenikmatan. Begitu juga dengan mendapatkan siksaan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat sehat, nikmat makan, nikmat minum, pergunakanlah, manfaatkan badan ini untuk terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengingat kematian. Dengan memperbanyak mengingat kematian, maka insya Allah yang terucap dalam lisan kita pasti akan kebaikan. Yang digunakan oleh tangan kita pasti juga akan dengan kebaikan. Yang dilangkahkan oleh kaki kita juga pasti akan kebaikan. Setiap kita punya harta, 1.000, 2.000, 3.000, 1 juta, 2 juta, pasti akan ada nilainya. Kenapa? Akan diberikan kepada hal-hal yang membawa kemaslahatan, kebaikan terhadap dirinya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa ketika kita setelah meninggal dunia, yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bukan harkat dan derajat kita, bukan martabat kita, bukan harta kita, tapi yang akan ditanya adalah seberapa banyak amal kita. Maka belum pernah kita mendengar ketika ada orang meninggal dunia, Ustaz, mohon doanya untuk ayahku, untuk ibuku, untuk suamiku, untuk istriku, bahkan untuk anakku. Pernahkah mendengar kita semoga ayahku diterima jabatannya, semoga diterima hartanya, semoga diterima rumahnya, semoga diterima ini enggak. Yang dia minta adalah semoga diterima iman dan Islamnya. Semoga diterima iman dan Islamnya. Semoga diterima amal baiknya. Perlu diingat oleh kita hadirin. Maka pantas Rasul mengatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila li ma'madan awad. Kata Rasulullah, orang yang cerdas itu, orang yang pintar itu adalah orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ketika dia beramal untuk nanti setelah kematian. Karena kematian itulah kehidupan yang abadi dan tidak ada mati lagi setelah kehidupan dan setelah mati. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama jadikan ibrah bagi kita, pengingat bagi diri kita, tazkirah bagi kita bahwa orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang sering kita ikut menyolatkannya, ikut mendoakannya, mereka sudah beruntung. Ada yang menyolatkan, ada yang mendoakan. Bagaimana dengan nasib kita? Maka jika kita ingin wafat dalam keadaan husnul khotimah, perbanyaklah, jangan sampai 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, bahkan 1 minggu tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita ingin terus mengingat Allah, ingatlah kematian. Dan jika kita ingin terus mengingat kematian, maka tempatnya adalah di majlis-majlis ilmu yang dapat memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فيا عباد الله أوصي ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك وسلم آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل لدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجهل البشير النذير. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا أبواب العلم ولا تعسر لنا أبواب العلم في الليل والنهار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر اليهود دمرهم تدميرا. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم أنجي إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم تقبل منهم الشهداء واشف منهم المرضى والجرحى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله العظيم لي ولكم.